Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung buat teman-teman. Silakan bergabung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum memulai ke live Instagram ini, saya perlu disclaimer dahulu guys, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah sepenuhnya pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya, 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi ya teman-teman. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai salah satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu teman-teman ya. Karena masing-masing kita kan punya masalah yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, gitu teman-teman ya. Nah, awan saya akan tersedia setiap hari Senin malam secara gratis teman-teman ya, secara gratis di live Instagram Pajak Smart. Nah, dan oh ya, tahun baru teman-teman ya, selamat tahun baru teman-teman ya. Selamat tahun baru 2023 semuanya, selamat semuanya. Oke. Dan di bulan Januari teman-teman, di bulan Januari ini, Januari, Februari, Maret ya 3 bulan, kita masih akan lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini guys, yaitu program STP ya, atau siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan teman-teman untuk membantu Anda supaya berani menghadapi petugas pajak di lapangan ya, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya. Nah, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu teman-teman. Jadi daripada Anda bayar mahal konsultan pajak kan lebih baik Anda bisa ngurus sendiri, berani menghadapi sendiri, itu kan jauh lebih baik gitu teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com untuk pendaftarannya ya gitu guys. Nah, Anda akan tergabung di grup eksklusif Telegram bersama saya dan kita akan ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam gitu guys. Oke. Nah, silakan teman-teman bergabung kalau mau ke www.siapatakutpajak.com ya. Jangan sampai ketinggalan ikut ke komunitas yang sangat eksklusif itu. Oke, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya teman-teman silakan sampaikan di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya teman-teman. Oke. Kita mulai dari Pak Jimmy. Pak Jimmy 2096. Pak Jimmy 2096. Selamat tahun baru 2023. Ya, selamat tahun baru Bapak Jimmy dan semuanya. Terima kasih. Selamat tahun baru semua ya. Mau tanya, paman saya sudah off UMKM 1 tahun. Jika beliau mau melakukan bisnis baru, apakah bisa memakai tarif UMKM perorangan mulai dari awal lagi selama 7 tahun lagi? Oke, jawabannya tidak bisa Pak ya, jawabannya tidak bisa. Jadi, kalau dia off, kemudian dia mulai lagi, tetap terhitung 7 tahun sampai Desember 2014, gitu Pak. Jadi, mau dia off on lagi, pokoknya UMKM dia tetap berakhir di Desember 2024. Ya, 2024 Pak ya, mohon maaf tadi ya. Ya, 2024 Pak ya, dia akan berakhir. Jadi, walaupun dia sudah off, dia mulai lagi, tetap aja akan berakhir di Desember 2024 bagi yang sudah punya NPWP sejak 2018. Gitu Pak Jimmy. Semoga terbantu Pak Jimmy. Lanjut. Ibu Suryatik 1015. Malam kawan, malam Bu Suryati. Aku mau tanya, yayasan saya baru berdiri 4 bulan. Omset sampai akhir tahun baru sampai 200 juta. Sudah punya NPWP, apakah harus lapor tahunan? Gimana cara lapornya? Oke, jadi pertama pertanyaan Ibu adalah apakah harus lapor atau tidak? Jawabannya harus Bu ya. Jadi ketika sebuah perusahaan atau yayasan atau apapun sudah punya NPWP, walaupun baru 1 minggu, 1 bulan pun, tetap dia perlu lapor SPT tahunan. Oke, lapornya sebelum 30 April 2023 Bu ya. Jadi sebelum bulan April nanti sudah saatnya lapor SPT tahunan. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Ibu lebih baik cek ke penyuluh di KPP, datang ke KPP, ada penyuluhnya minta bantuan. Atau ke YouTube dengan Google juga banyak sih. Nanti Ibu akan menggunakan formulir yang namanya formulir 1771, SPT tahunan perusahaan, SPT tahunan badan namanya. Gitu, Bu. Oke. Nah, ini yayasan sosial atau yayasan non-sosial, Bu? Kalau yayasan sosial seharusnya tidak ada pajaknya, seharusnya ya, karena semuanya bukan objek pajak penghasilannya. Gitu, Bu Suryati. Jadi silakan datang ke KPP untuk minta bantuan pelaporan SPT tahunan. Karena kalau Ibu nggak ngerti sama sekali, lebih baik butuh dipandu oleh si penyuluh di KPP Bu, di semua KPP ada penyuluh Bu ya, tim penyuluh.
Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Suryati. Lanjut, Bapak Setia CK. Tahun ini ada amnesti PPS nggak Pak? Waduh, nggak ada Pak, nggak ada. Tahun lalu baru amnesti. Tahun lalu baru PPS kan, masuk PPS lagi. Ya mungkin tunggu 5 tahun lagi lah Pak ya. 5 tahun lagi nunggu presiden baru. Kalaupun ada itu ya, kalaupun ada ya. Kita nggak tahu lah ya. Tahun kemarin sudah PPS, ya tidak mungkin lah tiap tahun PPS, nggak mungkin. Ya Pak ya. Semoga terbantu Pak Setia. Cukup 1 kali PPS yang terakhir kemarin. Semoga terbantu Pak Setia. Bapak Esenzo Official HP-ku. Officialku. Kawan, kalau kita buka cabang di Batam, berarti transaksi cabang di Batam itu bebas PPN-nya. Betul Pak, setahu saya begitu Pak ya. Setahu saya begitu, transaksi yang terjadi di Batam itu bebas PPN. Tetapi ketika barang itu dibawa keluar dari Batam, maka jadi ada PPN lagi gitu sih Pak. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Esenzo. Lanjut. Ibu Gomez 5284. Kok Happy New Year. Happy New Year Bu Gomez. Happy New Year. Buat semuanya Pak Ibu Gomez. E-reporting terdapat di halaman berapa ya? Maksud Ibu e-reporting yang untuk dividen ya Bu ya? E-reporting dividen itu ada di menu layanan, kemudian langsung ada menu namanya e-reporting investasi. Gitu sih Bu. Jadi di menu layanan, kan ada menu profil, bayar, lapor, ada menu layanan kan? Nah, di menu layanan ada menu namanya e-reporting investasi. Nah, di situ Bu pilihnya. Nanti tinggal pilih masanya, tinggal pilih investasinya apa gitu Bu. Gitu. Semoga bantu Bu Gomez. Lanjut, Ibu Suryati. Engkau untuk tahun 2023, apakah ada aturan atau PP terbaru nggak untuk masalah perpajakan? Ada banyak Bu, ada banyak. Minggu lalu aja baru ada PP lagi. Minggu ini ada Perpu Cipta Kerja ya. Itu juga ada hubungan dengan perpajakan. Jadi ada banyak sih Bu, PP ada banyak, PMK juga ada banyak, Perpu juga baru turun. Ada banyak sih Bu. Ada banyak, tinggal coba cek di Google. Kalau nggak Ibu cek ke news.ddtc.co.id ya. news.ddtc.co.id ya, ddtc.co.id gitu Bu, news.ddtc.co.id. Di sana ada banyak ilmu-ilmu pengetahuan tentang perpajakan. Atau bisa langsung ke pajak.go.id juga bisa sih, pajak.go.id juga bisa. Gitu Bu Suryati. Semoga terbantu Bu Suryati. Lanjut. Ibu Khairun Anissa. Bu Khairun Anissa. Selamat malam kok. Malam Bu Khairun Anissa. Kok mau tanya cara buat sertel untuk kuasa perusahaan gimana kok? Makasih kawan. Oke. Jadi yang dimaksud sertel itu adalah serter pribadi kan Bu ya? Serter pribadi yaitu direkturnya. Yaitu orang yang tanda tangan di SPT nanti. Oke, atau tanda tangan di e-Bupot. Nah, orang ini yaitu si direktur mesti datang ke kantor pajak langsung, Bu. Datang ke KPP, di situ ada formulir untuk permintaan sertifikat elektronik, dia isi formulirnya, dia tanda tangan, langsung saat itu juga jadi, Bu, setelnya. Gitu, Bu ya. Jadi si orang pribadi, si direkturnya mesti datang ke KPP tempat dia terdaftar pribadi ya, bukan ke KPP si perusahaan. Tetapi ke KPP si pribadinya si direktur ini, dia minta setel di situ. Ada formulirnya, dia bisa minta di situ. Setahu saya belum bisa online ya. Ada yang bisa online, ada yang nggak bisa online. Jadi supaya gampang, yaudah datang aja deh ke KPP. Gitu Bu Khairan. Semoga terbantu Bu Anissa. Lanjut. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak, malam Bu Cecilia. Bagaimana cara yang benar mengisi tahun perolehan di daftar harta? Misalnya, tabungan atau obligasi dimiliki sejak 2020. Per Desember 2022, jumlahnya sudah berubah. Tahun perolehannya tetap 2020 atau 2022. Pada dasarnya bebas saja sih Bu, pada dasar bebas saja. Tetapi kalau saya yang sifatnya itu uang bergerak gitu, maka saya pakai tahun yang terbaru. Gitu Bu. Yang sifatnya itu uang, kalau deposito enggak sih, deposito tuh enggak karena ada tahun pembukaan depositonya. Uang tunai, tabungan, saham yang sifatnya liquid begitu, instrumen keuangan, biasanya saya update Bu. Saya update ke tahun terbaru. Kalau saya sih gitu Bu. Tetapi pada dasarnya sih Ibu mau 2020 juga boleh, 2022 juga boleh. Karena kan Ibu kalau pakai 2020 artinya kan ngikutin tahun pembuatan rekeningnya. Kan gitu. Nah kalau 2022 ikutin tahun terakhir, tahun terbaru sesuai dengan angka terbaru. Kalau saya sih diupdate tahun 2022 sih Bu. Gitu. Beda kayak rumah. Kalau rumah kan nilainya nggak berubah, nilainya sama terus, jadi tahun itu terus gitu yang pakai tahun pertama kali beli. Tetapi kalau yang sifatnya uang, sifatnya itu liquid, artinya cair gitu, maka biasanya saya update tahun perolehannya ke tahun yang terbaru. Gitu sih Bu Cecilia. Semoga terbantu Bu Cecilia. Lanjut.
Ibu Asmi Asli. Ibu Asmi Asli. Kalau mau off PT perorangan, gimana Pak caranya? NPWP sudah PKP. Oke, Bu. Jadi, Ibu sudah terlanjur bikin NPWP, sudah terlanjur bikin PKP. Gitu, Bu ya. Nah, menurut saya, Bu ya, nggak usah di-off-kan. Ibu lapor terus aja, lapor nihil. Lapor nihil PKP kan PPN, lapor PPN tuh. Lapor PPN nihil aja. 0, 0, 0 terus tiap bulan kan cuma sekali lapor doang, nggak ada masalah sih, Bu. Harusnya gitu ya. Nah, kalau Ibu mau tutup boleh. Caranya adalah Ibu mesti cabut dulu PKP-nya, minta permohonan pencabutan PKP, ada formulirnya, itu akan terkena pemeriksaan, Bu. Jadi pencabutan PKP akan kena pemeriksaan ya, itu ada resikonya. Setelah PKP sudah berhasil dicabut, Ibu perlu cabut NPWP. Nah, tapi sebelum cabut NPWP, Ibu mesti tutup dulu PT-nya di AHU. Di ahu.go.id, Ibu mesti pilih satu menu yang namanya pembubaran PT kalau nggak salah ya, pembubaran PT perorangan. Nah, tinggal klik di situ pembubaran, sudah dapat surat pembubarannya, barulah Ibu tutup NPWP-nya. Gitu. Ada kemungkinan bisa otomatis sih, tapi saya belum coba sih ya. Kemungkinan bisa otomatis juga. Gitu sih, Bu ya. Jadi, tutup PKP dulu, setelah PKP tutup, barulah tutup di AHU, setelah AHU tutup, barulah tutup NPWP-nya. Gitu. Tetapi ingat, Bu ya, semua proses ini akan ada pemeriksaan. Karena cabut PKP dan cabut NPWP akan terjadi pemeriksaan. Nah, kalau Ibu nggak mau pemeriksaan, ya udah Ibu tunggu dulu deh, lapor dulu, nihil. Ya mungkin setahun ke depan lah baru ditutup gitu. Setelah semuanya sudah siap ya, mungkin maksud saya Ibu sudah siap dengan pemeriksaan. Gitu, Bu. Nah, semoga terbantu, Bu Asmi. Bapak Salman Talib, malam kawan. Malam Pak Salman. Saya mau lapor SPT 2022. Sudah masukkan peredaran bruto. Tetapi di e-form PDF otomatis terisi PPh tidak bisa dinolkan. Bagaimana ya? Omset belum 500 juta soalnya. Jadi mohon maaf Pak Salman, kita tunggu sebentar lagi. Mungkin 1 bulan lagi ya. Katanya sih DJP sedang mempersiapkan e-form yang terbaru supaya bisa mengakomodir ini Pak. Supaya dia tidak otomatis jadi 0,5%. Gitu Pak ya. Jadi mohon maaf Pak, belum ready e-formnya. Jadi mohon maaf ya, mungkin 1 bulan lagi lah saya rasa ya. 1 bulan atau 1,5 bulan lagi baru ready Pak e-formnya. Supaya e-form itu bisa mengakomodir yang 0,5%. Gitu sih Pak. Kita tunggu ya Pak ya. Kita tunggu informasi dari DJP bagaimana solusinya. Gitu Pak. Mohon jangan lapor dulu Pak. Sekarang masih belum bisa. Gitu Pak Salman ya. Semoga terbantu Pak Salman. Lanjut. Ibu Tesiah. Malam kawan. Malam Bu Tesiah. Untuk pajak depo luar negeri yang belum dipotong pajaknya, saya harus bayar berapa persen kok Awan? Terima kasih kok. Oke, maksud Ibu deposito di luar negeri ya. Nah, deposito di luar negeri, Ibu sudah lapor sebelumnya kan di SPT kan? Sudah lapor di SPT depositonya. Sekarang kan yang Ibu mau bayar pajak adalah pajak atas bunganya kan, atas penghasilan bunga. Nah, penghasilan bunga dari luar negeri ini Ibu laporkan dalam SPT di satu bagian yang namanya penghasilan luar negeri. Laporkan di situ, Bu. Jadi, semua uang dari luar negeri ini, penghasilannya ya, bunga depositonya, laporkan di lampiran induk di bagian yang namanya penghasilan luar negeri. Nah, penghasilan luar negeri itu nanti akan terhitung semuanya. Terhitung secara otomatis, kurangin PTKP, nanti setelah kurang PTKP, terhitung lapisan level 1, level 2, level 3. Nah, di situ akan terhitung berapa pajaknya. Nah, disitulah Ibu bayar pajaknya. Gitu, Bu ya. Jadi, apakah berapa persen tarifnya menggunakan tarif pasal 17. Jadi, tarif pasal 17 itu yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Ada 5 level. Itu, Bu. Nah, tergantung nilai-nilainya. Gitu, Bu ya. Baik, itu aja ya. Semoga terbantu, Bu Tersia. Lanjut. Bapak Salman Talib. Tanya lagi kok. Soal suket PP23, apakah harus dicetak ya? Atau kalau qualified otomatis bisa tanpa cetak suket? Nah, jadi gini Pak, yang namanya orang pribadi nih Pak ya, kalau orang pribadi ada suket ataupun tidak ada suket, itu dia tetap qualified UMKM, tetap boleh menggunakan UMKM, gitu Pak. Yang penting sepanjang memang bisnis utamanya adalah si UMKM itu, memang dia punya bisnis UMKM, maksudnya pedagang gitu ya. Nah, kalau dia seorang pedagang, maka dia otomatis qualified UMKM, terlepas dia punya atau tidak punya suket. Terlepas dia bisa atau tidak bisa cetak suket. Gitu sih, Pak. Nah, suket PP23 itu hanya berlaku ketika, hanya bermanfaat gitu ya, bermanfaat ketika nanti dia berurusan sama perusahaan. Jadi,
dia berurusan sama perusahaan, si perusahaan itu mau motong PPh 23. Nah, dia nggak mau. Nah, makanya dia bikin suket, kasih lihat suketnya PP 23. Pak, saya nggak usah dipotong lagi ya, gitu. Tapi pada dasarnya orang pribadi itu sudah bebas bisa menggunakan UMKM kalau memang bisnisnya itu bisnis pedagang UMKM. Gitu sih Pak. Tidak perlu mencetak suket. Tanpa suket pun dia sudah qualified. Gitu Pak. Semua terbantu Pak Salman. Lanjut. Ibu Ufmuts, malam Kak, apakah 2023 ini PP 23 masih berlaku? PP 23 sudah diganti Bu ya dengan PP 55 tahun 2022. Jadi, tapi sama aja isinya, gitu Bu ya. Jadi, PP 23 sudah berubah menjadi PP 55. PP 55 tahun 2022 ya. Tetapi isinya masih sama persis. Jadi, nggak usah khawatir, tidak ada yang berubah. Gitu sih Bu Ufmuts ya. Tidak ada yang berubah. Cuman dulu kan kita bingung nih. Dulu kan kita bingung membedakan PP 23 dengan PPh 23. Nah, sekarang kan PP 55 sudah jelas ya. PP 55 itulah adalah mengatur tentang PPh. Salah satunya tentang PPh UMKM itu. Gitu Bu Ufmuts. Semua terbantu Bu Ufmuts. Lanjut, Ibu Cecilia Teja, kalau memiliki tabungan di beberapa bank, apakah boleh digabung pelaporannya di daftar harta? Nah, boleh-boleh saja sih Bu, tetapi kalau saya tidak. Kalau saya rinci satu persatu tabungan. Supaya apa? Supaya gampang kita nanti. Kitanya gampang, orang pajak juga gampang ketika melihat SPT kita. Gitu Bu. Jadi kalau saya rinci ya, per nomor rekening. Bukan per bank ya, tetapi per nomor rekening. Kalau satu bank saya punya 5 rekening, maka ada 5 baris hartanya. Supaya jelas, supaya clear. Nomor rekening ini berapa nilainya, nomor rekening ini berapa nilainya, supaya clear semua. Gitu sih Bu Cecilia. Kalau digabungin terrepot. Kita juga bingung, si orang pajak juga bingung nanti baca SPT kita. Ini tabungan bank apa, nomor rekeningnya berapa, gitu nggak jelas. Gitu Bu. Nanti ketika dia mau mencocokkan dengan data bank juga repot. Gitu sih. Gitu. Jadi lebih aman, semakin detail akan semakin bagus ya, bukan terbalik ya. Kan zaman dulu kita semakin kabur makin bagus, sekarang enggak. Sekarang semakin detail semakin bagus. Jadi kita lebih nyaman nanti ketika kalau emang ini jadi pemeriksaan. Gitu sih Bu Cecilia. Sama bantu Bu Cecilia. Lanjut. Bapak Uya 06. Kok kalau PPN kita LB mau restitusi, kira-kira yang diperiksa apa saja kok? Nah, menurut peraturan yang diperiksa itu hanya PPN saja Pak. Sekarang itu gampang. Sekarang kan PPN itu kan PPN LB kurang PPN PK kurang PM kan. Terjadilah LB. Jadi pemeriksaan PPN. Nah, cuman dalam beberapa kasus bisa aja nih terjadi pemeriksaan all text. Pemeriksaan semua teks juga mungkin terjadi. Gitu Pak ya. Tetapi pada umumnya PPN LB restitusi yang diperiksa adalah PPN-nya saja. Gitu sih Pak. Dan biasanya sih cepat proses kok, cepat jalan kok kalau PPN mah. Karena ini cuman PK kurang PM aja. Gitu sih Pak Uya. Sama terbantu Pak Uya. Lanjut, Bapak Esenzo Official. Lanjutan yang di atas kok. Cabang di Batam, induknya PKP. Terus kewajiban PPN-nya bagaimana? Apakah cabang harus lapor dan buka faktur pajak di e-faktur juga? Setahu saya iya Pak ya, setahu saya iya. Dia tetap mesti buka faktur pajak, cuman dibebaskan PPN. Gitu sih Pak. Jadi walaupun dia di Batam, bukan berarti dia tidak perlu PKP ya. Dia tetap perlu PKP, dia tetap buka faktur pajak, tetapi dia pakai kode yang 080 atau 090 gitu Pak ya. Saya lupa. Yang dibebaskan PPN. Gitu sih Pak. Bukan berarti nggak usah PKP ya. Tidak, dia tetap perlu PKP. Setahu saya begitu. Gitu. Oke, semoga terbantu Pak Ezanzo. Oke. Bapak Erwin Sia. Apa beda perhitungan PPh pasal 21 2023 dengan 2022 ya Pak? Thank you kawan. Sama Pak ya. Jadi mohon maaf beberapa hari terakhir ada informasi yang error mengenai bahwa gaji 5 juta bakal kena PPh 5% gitu ya. Padahal salah, nggak begitu cara hitungnya. PPh 21 untuk tahun 2022 dan 2023 sama persis. Sama persis, tidak ada yang berubah. Gitu Pak ya. Cuma ada isu aja kemarin, isunya salah gitu. Informasinya agak blunder gitu. Tetapi yang benar adalah PPh 21 di 2022 dan seterusnya masih sama. Sampai sekarang juga masih sama. Yaitu yang 5 level. Yang 5 level ya. Yang 0 sampai 60 juta itu 5%, kemudian 15, 25, 30, 35%. Itu aja sih Pak yang kita pegang. Yang isu itu nggak usah didengar, itu salah. Semua terbantu Pak Erwin Setia. Lanjut. Bapak YNF. Kok produk asuransi yang fixed income underlying asetnya obligasi kan sudah pajak final. Nah, kita yang beli produk unit link ini tidak dipotong pajak oleh agen penjual. Apakah ini bukan objek pajak ya? Oke. Jadi kalau Bapak sudah yakin ini
underlying-nya adalah obligasi, di mana obligasi itu sudah kena pajak, maka produk ini adalah namanya produk reksadana. Gitu Pak ya. Jadi produk asuransi ini yang mana underlying-nya adalah saham atau obligasi yang sudah kena pajak, maka produk ini disebut reksadana. Nah, reksadana adalah bukan objek pajak. Gitu Pak Nev ya. Jadi reksadana adalah bukan objek pajak. Nanti dilapor di mana? Dilapor di bagian lampiran 3 yang namanya bukan objek pajak, di bagian yang paling bawah yang namanya bukan objek pajak lainnya. Gitu sih Pak ya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting underlying-nya itu sudah dipotong pajak seperti obligasi, saham yang semua sudah dipotong pajak, maka ini adalah produk reksadana dan sudah tidak kena pajak lagi. Masukkan di bagian yang bukan objek pajak. Gitu Pak ya. Sudah betul Pak. Semoga terbantu Pak Yev. Pak Yenef. Lanjut. Ibu Siska Susanti. Bagaimana kalau ada aset yang lupa dilaporkan di tahun 2015? Apakah bisa langsung diakui 2022 ini? Nah, pertanyaannya, apakah dia sudah ikut PPS, sudah ikut TA atau belum ikut TA? TA yang dulu nih, yang 2015. Nah, kalau dia sudah ikut TA, maka barang ini adalah objek pas final, kena 12,5%. Oke, kalau sudah ikut TA ya, kalau sudah ikut TA, maka barang yang belum dilaporkan adalah objek pas final dengan tarif 12,5%. Oke. Kedua, kalau dia tidak ikut TA. Nah, kalau dia tidak ikut TA, maka barang ini sudah bebas pajak, silakan dilapor di SPT yang terbaru nanti. Tapi dia tulis ya, tulis tahun perolehannya 2015 ke bawah, 2014, 2010 atau sebelumnya ditulis di situ, dan dia bisa buktikan ya, dia harus bisa buktikan bahwa itu barang sudah diperoleh sebelum 2015. Maka itu sudah bukan objek pajak. Bukan berarti bukan objek pajak, maksudnya sudah kadaluarsa, sudah nggak bisa diperiksa, sudah nggak bisa ditagih pajaknya. Gitu sih Bu ya. Jadi ada dua kemungkinannya. Sudah ikut TA, maka itu objek PPS, objeknya pas final 12,5%. Kalau dia tidak ikut TA, maka itu sudah bukan objek pajak, sudah bebas dari pemeriksaan, silakan dilapor di 2022 dengan tulis tahun perolehan 2015 ke bawah. Gitu Bu. Semua terbantu Bu Siska. Bapak Yenef. USD unit link, apakah perlu dikonversi jadi rupiah untuk masuk di SPT? Oke, jadi Pak Yenef dan semua teman-teman, semua SPT kita adalah berbahasa Indonesia dan menggunakan rupiah. Jadi harus kita konversi dulu ke dalam rupiah. Itu ya. Jadi isi SPT kita harus dikonversi ke rupiah menggunakan kurs Kementerian Keuangan per tanggal 31 Desember 2022 kemarin. Gitu Pak. Jadi mesti dikonvert ke 2022 Desember 31 kemarin ya. Gitu sih Pak. Semua terbantu Pak Yenef. Ibu Pelita approve. Malam Bu Pelita. Mau tanya, kalau menggaji pegawai tidak tetap yang udah dihitung nggak kena pasal 21, apakah tetap harus dilaporkan di laporan PPh 21 tapi ditulis 0 ya? Makasih banyak. Nah, jadi gini Bu, kalau di dalam 1 bulan ini tidak ada satupun pegawai yang kena PPh 21, maka di bulan ini tidak usah lapor, tidak wajib lapor. Gitu Bu ya. Paham ya? Jadi kalau di bulan ini seluruh pegawainya tidak ada satupun yang kena PPh 21, maka di bulan ini tidak perlu lapor PPh 21. Oke? Kalau ada 1 bulan yang ada banyak pegawai yang tidak kena PPh 21, tetapi ada 1 aja yang kena, ada 1 aja pegawai yang kena PPh 21, maka di bulan itu perlu dilapor semuanya, termasuk yang 0. Betul kata Ibu nih, perlu dilapor dengan namanya siapa, PPh-nya 0 rupiah, mesti dilapor. Gitu Bu. Oke, semoga nggak salah Bu ya. Jadi kalau seluruh pegawainya tidak kena pajak PPh 21, maka nggak usah lapor. Kalau ada 1 aja pegawainya yang kena pajak, maka perlu dilapor seluruhnya, termasuk yang 0. Itu sepengetahuan saya begitu Bu. Nah, gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Pelita. Lanjut. Ibu Siska Susanti. Aset yang lupa diakui, tanah di kampung. Nilai sekitar 25 juta. Oh, oke. Nah, tergantung nih Bu Siska, sudah ikut PPS atau ikut TA atau belum. Kalau sudah ikut TA, maka ini tinggal bayar pas final 12,5%. Menggunakan NJOP 2015 ya. Tetapi kalau dia belum ikut TA, maka ini sudah bukan objek pajak. Dia sudah nggak usah lapor lagi, nggak usah dikenai pajak lagi, langsung lapor di SPT terbaru saja. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Siska. Lanjut. Ibu Gomez. E-reporting untuk PPS yang repatriasi 6% dan 8% sama juga kah di menu layanan? Oh belum Bu, mohon maaf. E-reporting PPS belum muncul di DJP online ya, mohon maaf Bu. Nah, yang 6% dan 8% reportnya di masing-masing kolom terpisah ya Pak. Kita belum tahu Bu, jadi mohon maaf untuk yang e-reporting investasi, kita masih belum tahu nih. Untuk yang PPS ya, ini belum ada menunya. Setahu saya sih, belum ada menu.
Jadi kita tunggu Bu, nanti akan ada satu menu khusus yang namanya e-reporting PPS ya, e-reporting investasi PPS, ada menu khusus. Belum ada sekarang setahu saya sih ya. Kalau memang ada ya udah, maka yang 6% itu perlu dilapor, yang 8 itu nggak perlu Bu, nggak perlu dilapor. Hanya perlu yang dilapor tuh yang 6 aja, yang 6% saja. Dan 12%, yang 6% yang investasi dan yang 12% investasi. Yang 8 sih nggak perlu sih setahu saya. Jadi untuk yang repatriasi tetapi tidak diinvestasikan tidak perlu dilapor. Jadi untuk laporan PPS itu hanya yang investasi saja, yang 6% atau yang 12%. Setahu saya sih gitu, Bu. Cuman setahu saya belum ada menunya. Gitu, Bu ya. Kita tunggu menunya kalau sudah muncul. Gitu, Bu. Sama teman-teman tuh, Bu Gomez. Oke, lanjut. Ibu Imelda Lis. Malam Pak Wan, malam Bu Imelda. Mau tanya, apakah PT pribadi berkewajiban memotong PPh 21 dan 23 dan harus lapor pajak setiap bulan? Maksud Ibu PT perorangan, Bu ya. Kalau PT perorangan, maka dia wajib, Bu. Kalau dia punya pegawai yang punya gaji di atas PTKP, maka dia wajib potong PPh 21. Kalau dia terima jasa, maka dia potong PPh 23. Dan kalau dia PKP, dia lapor PPN tiap bulan. Jadi, semua kewajiban PT perorangan adalah sama seperti PT ataupun CV biasa. Gitu, Bu Imelda. Ya. Jadi PT perorangan punya legalitas hukum yang sama dengan PT biasa dan punya kewajiban pajak yang sama seperti PT biasa. Gitu, Bu. Kalau memang dia perlu potong, ya dia potong. Kalau dia perlu bayar, dia bayar PP 21-nya. Gitu sih, Bu. Sama teman-teman tuh, Bu Imelda. Lanjut. Ibu Christine 5659. Selamat malam kok. Malam Bu Christine. Saya punya saham di aplikasi. Waktu saya jual, tidak ada PPh. Saya tidak ingat waktu beli berapa. Apa harus bayar pajak? Jika iya, bagaimana cara hitung labanya apabila tidak ada catatan berapa nilai belinya? Nah, maksud Ibu tuh saham di dalam negeri Indonesia, Bu ya. Kalau saham di dalam negeri Indonesia, dalam IHSG Indonesia ya, dalam Bursa Efek Indonesia, BEI, maka itu sudah kena PPh final, Bu. Ibu nggak usah lagi lapor, nggak usah lagi bayar pajak, gitu, Bu. Ibu perlu lapor nilai sell-nya saja, nilai penjualannya saja selama setahun, total penjualan berapa, dilapor di bagian PPh final di lampiran 3. Gitu, Bu ya. Di lampiran 3 di bagian PPh final, Ibu laporkan di situ. Nilai sell-nya saja. Kalau Ibu lupa, udahlah nggak usah lapor juga nggak apa-apa. Gitu sih, Bu. Nah, yang penting yang namanya saham itu sudah terkena PPh final yang 0,25% kalau nggak salah ya. Sudah beres PPh-nya. Sudah final, sudah nggak ada masalah. Gitu sih, Bu Christine. Semoga bantu, Bu Christine. Lanjut. Bapak Deas Overlook. Apakah bisa ikut pelatihan STP? Bisa Pak, bisa ya. Silakan masuk ke www.siapatakutpajak.com. Itu Pak, di situ nanti tinggal lanjutin di website itu, nanti komunikasi sama manajernya, Ibu Widai manajernya. Gitu Bu, Pak Deas Overlook. Semua bantu Pak, silakan ke www.siapatakutpajak.com. Nanti kita ketemu di Jumat malam. Jumat malam kita ada live coaching rame-rame. Semua bantu Pak Deas. Bapak Khairul Irhamul 72. Kok saya ada KPR. Nanti lapor hutangnya apakah pokoknya saja atau total pokok plus bunga. Nah, kalau saya Pak, kalau saya hanya pokoknya saja. Jadi kalau KPR-nya 1 miliar gitu, sudah bayar DP 300 gitu, maka saya laporkan hutangnya 700 supaya cocok. Barangnya 1 miliar, DP 300 juta, saya hutang 700. Saya nggak masukin bunga gitu. Kenapa saya nggak masukin bunga? Karena kan bunga itu kita nggak tahu. Bunga itu kan kadang-kadang setelah 2 tahun berubah bunganya. Gitu kan Pak? Jadi kan bunga kan kadang-kadang cuma fix di 2 tahun pertama. Setelah 2 tahun bunganya berubah. Kadang-kadang kan begitu. Gitu. Udah gitu, kalau saya masukin bunga, nanti nilainya jadi membeludak. Nanti nilai hutang bisa lebih besar daripada nilai harta. Kan jadi aneh. Gitu Pak. Nah, kalau saya cenderung saya tidak lapor bunganya. Saya hanya lapor pokok hutangnya saja. Gitu sih Pak Khairul. Semua bantu Pak Khairul. Lanjut. Ibu Liana TJ. Malam kawan. Malam Bu Liana. UMKM pribadi batasnya 7 tahun. Setelah itu harus pakai PPh umum ya? Jawabannya iya Bu, betul. Jadi harus buat laporan keuangan ya kok? Jawabannya tidak ya Bu. Jadi setelah 7 tahun, setelah Desember 2024, orang pribadi sudah menggunakan tarif umum. Apakah perlu pembukuan? Tidak perlu pembukuan. Dia tetap boleh menggunakan pencatatan. Nah, pencatatan nanti bagaimana? Dia menggunakan tabel norma. Jadi nanti tuh negara sudah menyediakan tabel norma. Artinya usaha sekian, usahanya dagang ini nih, negara sudah patok, oh sekian loh profitnya. Dagang barang ini nih, negara sudah patok sekian loh profitnya.
gitu. Nah, berdasarkan profit inilah Ibu nanti bayar pajak pakai PPh tarif umum, gitu Bu. Jadi nggak usah pembukuan ya, langsung ditembak sekian persen untung dari omsetnya, langsung kena tarif umum, gitu Bu. Bu Liana, nggak usah khawatir, lebih gampang. Nah, tetapi solusi yang lebih mudah adalah, bukan lebih mudah ya, lebih benar. Solusi yang lebih benar adalah bikinlah PT perorangan. Nah, nanti setelah Ibu sudah menjelang 7 tahun, bikinlah PT perorangan. Kalau PT masih bisa menggunakan 0,5% selama 3 tahun berturut-turut ke depan. Gitu sih, Bu. Jadi itu tax planning yang cukup bagus. Gitu. Nanti masih lama ya, tahun 2024 nanti. Gitu, Bu. Saya mau bantu, Bu Liana. Bapak Dias Overlook atau pelatihan dasar akuntan dan perpajakan. Oke. Jadi kalau pelatihan dasar akuntan dan perpajakan, Bapak bisa ke Brevet, ada banyak Pak. Brevet bisa, Google bisa, YouTube bisa. Nah, kalau di saya itu PSTP, namanya program siapatakutpajak.com, itu untuk kita diskusi perpajakan aja. Diskusi perpajakan, diskusi kasus sih. Kebanyakan kasus sih Pak. Jadi bukan dasar-dasar akuntan atau pajak gitu sih Pak. Nah, semua terbantu Pak Dias. Lebih seru yang STP Pak dibanding belajar pajak. Semua terbantu Pak Dias. Lanjut. Ibu Suryatik 1015. Kemarin saya mau laporan PPh pasal 4 ayat 2 melalui DJP, tapi gagal. Terus ketika upload, apakah harus pakai e-form terbaru? Oke, jadi gini Pak, Ibu, untuk PPh pasal 4 ayat 2 sudah tidak bisa menggunakan ISPT ya. Ibu mesti menggunakan yang namanya e-Bupot unifikasi. Gitu Bu. Sudah ganti metode menjadi e-Bupot unifikasi dan perlu sertifikat digital ya. Perlu sertifikat digital untuk bisa lapor itu. Gitu Bu. Jadi sudah tidak pakai e-form, tidak pakai ISPT, tetapi menggunakan e-Bupot unifikasi. Gitu Bu. Coba cek ke DJP online-nya. Gitu Bu. Sama bantu Bu Suryati. Ibu Yarvin Manlin. Malam kawan, malam Bu Yarvin. Kalau Sertel kuasanya adalah manajer, bukan direktur. Itu cara juga sama ya? Sama Pak, betul. Kalau yang SPT unifikasi kan sudah e-Bupot, jadi tidak perlu kuasa untuk TTD, betul kan? Perlu Pak, masih perlu ya. Jadi e-Bupot itu kan ditandatanganin kan? E-Bupot kan ditandatanganin, walaupun secara digital, tetapi kan ada si penandatangannya kan? Nah, si penandatangan ini, si manajer inilah, dialah harus membuat Sertelnya. Gitu sih Pak. Cuman sampai sekarang kita masih belum jelas mengenai prakteknya ya. Apakah e-Bupot sudah minta? Kayaknya sih belum ya. Sampai sekarang sepertinya e-Bupot itu belum minta apa namanya? Belum minta sertel si direktur ataupun manajer. Gitu sih Pak. Jadi kalau yang tanda tangan si manajer, ya si manajernya dialah yang bikin sertel. Gitu Pak. Pokoknya siapa yang tanda tangan itu orangnya. Gitu Pak. Ya, coba bantu Pak Yervin. Lanjut, Bapak Joy 4903. Malam Pak Joy. Bagaimana kalau PPS uang tunai, tetapi uang tunai PPS telah berubah jadi uang di bank tahun 2021? Bagaimana dengan SPT 2021 dan SPT 2022? Oke, jadi semua harta PPS tidak dilapor di SPT 2021, Pak, tetapi dilapor langsung ke SPT 2022. Oke. Nah, uang tunai di PPS yang disetorkan di 2021 itu tetap tidak dilapor di SPT 2021, tidak ya. Nah, di SPT 2022 nanti uang tunai ini akan dilapor di SPT 2022 sebagai rekening bank. Tahun perolehannya tahun berapa? Tahun perolehannya ada tahun perolehan 2022. Gitu Pak ya. Jadi semua harta PPS apapun bentuk dan namanya di 2021 dan 2022 dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya per Desember 2022 dengan tahun perolehan 2022. Gitu Pak Joy ya. Sama bantu Pak ya. Jadi harta PPS dilapor di SPT 2022 sebagai tahun perolehan 2022 dengan bentuk yang terbaru. Bukan bentuk yang dulu, yang PPS. Bukan. Bentuk yang terbaru per 31 Desember 2022. Gitu Pak Joy. Sama bantu Pak Joy. Pak Joy, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Joy. Lanjut. Ibu Lis 21. Malam kok. Malam Bu Lis. Mau tanya, kalau PT ada beli aset gudang dengan sistem cicilan bertahap, ini sudah boleh diakui sebagai aset belum? Sudah Bu, sudah boleh ya. Jadi sejak pembayaran pertama kali sudah perlu diakui sebagai aset dan juga diakui sebagai hutang. Gitu Bu ya. Jadi langsung diakui sebagai aset di pembelian yang pertama dan langsung diakui sebagai hutang. Gitu Bu. Kalau saya sih gitu, supaya clear, jangan tunggu nanti. Kalau nanti malah repot. Nah, gitu Bu. Semoga bantu Bu Lis. Bapak MMS Balikpapan. Selamat tahun baru 2023 kawan. Selamat tahun baru Pak MMS dan semuanya teman-teman. Selamat tahun baru. Baru 2 hari ya 2023 ya. Lanjut Ibu Licing 25.
Malam kok, malam Bu Licing. Apakah PTKP dan perhitungan PPh 21 2023 sama dengan tahun 2022? Jawabannya sama, Bu. Jadi untuk 2022 dan 2023, PPh 21 dan PTKP-nya, biaya jabatannya semua masih sama. Gitu, Bu ya. 2022 ada perubahan tuh dari 4 level menjadi 5 level. Level pertama yang tadinya 50 juta, sekarang jadi 60 juta. Cuma itu doang, Bu, yang berubah. Yang lain tidak ada yang berubah. Gitu, Bu ya. Nah, semua terbantu, Bu Licing. Lanjut, Bapak Rian Suhendri. Pak, mau tanya, jika kita WPPP23 bertransaksi juga dengan PT, terpotong Pak ya? Terpotong Pak Rian tadi. Coba diketik lagi Pak Rian, mohon maaf. Terpotong kayaknya. Oke. Bapak Salman Talib, tanya satu lagi ke Awan. Wajib pajak NE, kan tidak wajib lapor SPT. Jika kemudian lapor dan tentu sudah lewat masanya, apakah tidak kena denda karena ketika itu masih NE? Akan kena denda, Pak, jawabannya ya. Jadi, kalau sudah NE, kemudian dia tiba-tiba lapor, yang tahun sebelumnya ini, yang sudah terlambat ini, tetap akan kena denda, Pak. Karena denda itu bukan berdasarkan NE tidak NE. Denda itu akan muncul otomatis ketika masuk pelaporan yang terlambat. Gitu, Pak ya. Jadi ketika ada pelaporan, tahun pajak 2021 nih, kan sudah terlambat nih, maka sistemnya otomatis keluar STP. Gitu Pak ya. Jadi bukan berarti dia NE terus nggak kena pajak, salah. Kalau dia NE, jangan lapor sekalian, jangan lapor. Begitu dia lapor, maka otomatis jadi terlambat. Gitu Pak Salman. Semua terbantu Pak Salman. Oke, lanjut. Pak Cantikku Store, Ibu Cantikku Store. Kok suket PP23 kita berlaku sampai Desember 2022. Nah, tahun ini mesti bikin tidak ya? Suket sampai 2022. Bapak PT atau CV, Pak. Kalau Bapak PT atau CV sudah berakhir di 2022, maka 2023 sudah tidak bisa menggunakan PP23, Pak. Tahun 2023, Bapak sudah harus menggunakan tarif umum. Atau solusi lainnya, Bapak bikin PT baru, bikin PT perorangan. Itu solusi lainnya, Pak ya. Tetapi kalau suket PP23 sudah berakhir, maka bulan depannya sudah menggunakan tarif umum. Tidak bisa perpanjang, nggak bisa bikin lagi, nggak bisa, Pak. Gitu ya. Jadi kemungkinan Bapak CV atau PT ini ya, kalau sudah berakhir di Desember 2022, ya sudah bulan depan sudah mesti ganti PPh umum. Oke. Atau cara lain adalah bikin PT perorangan yang baru, bikin PT yang baru supaya bisa mulai lagi 3 tahun untuk PT perorangan 0,5%. Gitu Pak Ibu Cantikku. Semua terbantu Bu Cantikku. Bapak Yudi Ijut, Happy New Year kawan. Happy New Year Pak Yudi dan semuanya teman-teman. Happy New Year 2023. Semangat terus. Bapak Devans 123. Malam Pak, saya penjual online dan tiap transaksi barang yang saya jual sudah dibayar dengan keadaan sudah dipotong biaya admin. Oke, invoice akhirnya juga sudah dipotong biaya admin. Hitungnya gimana ya? Nah, ini masih perdebatan nih Pak. Ada orang yang berpendapat, ya udah deh, yang netnya gue terima aja, inilah yang gue akui sebagai penjualan. Oke, ada orang yang berpendapat nggak bisa dari awal dong penjualannya diakuin semuanya. Gitu. Yang potongan-potongan ini kan ada PPh-PPh-nya ini yang belum dipotong nih. Nah, sebenarnya sih saya lebih setuju yang totalnya diakui, Pak. Tetapi kan ribet nih. Banyak sekali keribetan dan kerumitan yang mesti dihitung kalau menggunakan ini. Jadi pada akhirnya kita sepakat deh, ya udah kita laporkan yang kita terima aja gitu. Kita laporkan hanya uang yang kita terima inilah sebagai penjualan gitu. Karena pihak marketplace juga akan sulit sekali menghitung berapa sih nilai sebenarnya yang potongan-potongan itu. Nggak jelas juga di mereka kan. Ya udahlah kita hanya menghitung nilai yang kita terima saja gitu. Tetapi kita tahu resiko Pak ya, kita tahu resiko bahwa yang betul itu adalah yang totalnya semuanya sebenarnya. Gitu sih Pak. Cuma karena unsur keribetan dan kerumitan, marketplace-nya juga ribet kan, ya udahlah kita hanya akui yang kita terima uangnya saja. Itulah penjualan kita akui. Gitu Pak Devan. Semua terbantu Pak Devan. Lanjut. Bapak Rian Suhendri. Pak mau tanya, jika kita WPPP23 bertransaksi jasa dengan pihak PT lain, maka untuk kewajiban pembayaran PPh final dilakukan oleh WP tersebut, yaitu customer, betul, atau dipotong oleh PT lain dengan bukti potong unifikasi 0,5%. Betul Pak, betul ya, dengan 4011128 423 kodenya nanti, billingnya. Sudah betul Pak Rian. Ya. Lanjut. Ibu Imelda Lis. Kawan, kalau tanya lagi, PT perorangan, modal yang disetor bisa berubah, betul. Misalnya ditambah setiap saat, jawabannya betul, Bu. Dan cara gimana? Jadi, ini hanya akunting saja nih, Bu ya. Hanya masalah akunting saja. Ibu mau tambah, silakan. Nanti di akunting ditambahin modalnya. Mau dikurangin, silakan. Nanti di akunting dikurangin nilainya. Gitu sih, Bu. Jadi, sesimpel itu, nggak usah khawatir.
PT Perorangan ini fleksibel aja modalnya karena tidak terbagi atas sahamnya. Mau ditambahin silakan langsung ditransfer saja. Nanti di akunting diakui di jurnal tuh debit bank pada kreditnya itu adalah modal. Gitu Bu. Nanti kalau mau diambil silakan diambil debitnya modal, kreditnya itu bank. Gitu sih Bu Imelda. Semoga terbantu Bu Imelda. Lanjut. Lanjut. Bapak Imas doang. Kok kalau rekanan kita berbendaharawan, sebenarnya yang kita dapat bukti potong PPh 23 itu apa sih kok? Sementara saat ini saya cuma dikasih bukti bayar yang mana nama penyetornya pihak sana, bukan NPWP kami. Bisa dikaitkan tidak? Jadi Bapak kan terima bukti potong harusnya nggak Pak? Jadi bukti bayar itu nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah bukti potong. Gitu sih Pak. Yang bisa dipakai adalah bukti potong. Nah, bukti potong PP22 itu bisa dikreditkan. Gitu Bu. Ya Pak ya. Jadi bukti potong PP22 bisa dikreditkan. Bukti potongnya Pak, bukan bukti bayar ya. Bukti bayar iya kita tetap perlu juga. Tetapi bukti potongnya kita butuh. Kita butuh bukti potong. Ada tanggalnya. Nanti itu bisa dikreditkan di SPT kita. Gitu sih Pak ya. Gitu. Sama bantu Pak Imas doang. Lanjut. Bapak Esenzo Official. Lanjutan di atas lagi kok. Berarti cabang harus PKP dan ada sertel serta e-faktur juga. Tahu saya iya betul Pak begitu. Karena e-faktur sekarang NPWP adalah pusat. Kalau kasus seperti ini nggak bisa nih. Dia mesti PKP di cabang nih Pak. Setahu saya nggak bisa nih kalau begini. Kalau dia pusat kan nanti kan jadi pusat nih lokasinya kan. Kayaknya sih mesti nggak bisa deh. Sepertinya dia mesti punya NPWP, punya PKP di cabang sendiri deh, supaya dia bisa mendapatkan faktur yang Batam itu. Coba cek ke penyuluh deh Pak, lebih aman lagi ya. Coba cek ke penyuluh KPP, apakah bisa dipusatkan. Kalau dia dipusatkan, berarti kan nanti dia tetap buka faktur dengan kode yang Batam itu, dengan kondisi Batam ya, Batam. Penyerahannya masih Batam. Ya, bisa sih harusnya Pak. Penyerahannya di Batam bisa sih. Nah, coba cek penyuluh Pak ya, biar nggak salah nanti Bapak salah. Coba kau cek penyuluh, apakah harus di cabangnya buka NPWP sendiri, PKP sendiri, atau bisa dipusatkan, tetapi nanti dengan kode khusus yang untuk Batam itu. Mungkin bisa sih dipusatkan, mungkin bisa Pak ya. Coba cek penyuluh Pak ya, biar nggak salah. Itu Pak, sama bantu Pak Esenzo. Bapak Gus 79, malam Pak Gus. Kalau uang makan untuk karyawan, bolehkah dibiayakan? Boleh Pak, boleh dibiayakan dengan syarat dihitung PPh 21-nya Pak ya. Nah, jadi uang makan, uang transport, uang apapun untuk karyawan itu boleh dibiayakan sepanjang dicampur ke dalam gaji. Gitu Pak ya, dihitung dalam gaji dan diperhitungkan PPh 21-nya. Gitu Pak Gus, supaya nggak salah Pak ya. Semoga bantu Pak Gus. Bapak Eds dan I. Malam Pak Eds. Untuk WPOP UMKM setelah tahun ke-7 kan tidak bisa tuh 0,5%. Apakah tetap free pajak kalau omset setelah tahun ke-7 itu masih di bawah 500 juta? Mestinya iya. Iya Pak, mestinya iya. Jadi yang 500 juta itu bukan berlaku untuk yang 0,5% saja, tetapi untuk semua pelaku UMKM. Tapi kita tunggu Pak ya, bagaimana update-nya Pak ya. Saya juga nggak kebayang nih, nggak kepikiran ini. Nggak kepikiran. Apakah bisa ya? Coba cek lagi Pak ya, kita tunggu Pak ya peraturannya ya. Saya ragu-ragu nih, bisa apa enggak ya? Mestinya sih bisa ya, mestinya bisa karena memang ini berlaku untuk pelaku UMKM, bukan yang 0,5% ya, tetapi untuk UMKM secara umum. Gitu sih Pak. Gitu. Saya rasa bisa. Nah, gitu Pak. Semoga bantu Pak Eds. Nanti kita coba cek tahun 2024 ya bagaimana update-nya. Gitu Pak. Semoga bantu Pak Eds. Lanjut. Bapak Christian 5659. Kok tanya lagi. Kalau reksadana di aplikasi Bareksa tidak ada rekening koran di akhir bulan atau akhir tahun, apakah nilai yang dilaporkan sesuai nilai yang dibeli atau sesuai nilai yang tercantum di aplikasi per 31 Desember? Oke, kalau saya Pak ya, biar nggak bingung, gunakanlah nilai yang tercantum di aplikasi per 31 Desember. Itu sih Pak, kalau saya ya, supaya nggak bingung,
kan nilai pembelian kan berubah-ubah. Nilai pembelian kan nggak cuma sekali kita beli kan, mungkin kita beli bertahap, kita tarik lagi, kita beli lagi, kita tarik lagi, beli lagi kan jadi repot hitungnya. Jadi kalau saya sih langsung pakai market value per 31 Desember 2022. Berhubung ini reksadana, makanya sudah terbebas dari pajak kan, sudah bukan objek pajak, jadi aman. Gitu sih Pak Christine. Sama bantu Pak Christine. Lanjut. Bapak Acuang 29. Yang ikut PPS, UMKM, apa saja yang perlu disiapkan saat pelaporan SPT tahunan? Oke, jadi pertanyaannya adalah PPS-nya itu ada investasi atau tidak ada investasinya. Nah, kalau ada investasinya, maka dia perlu lapor yang namanya e-reporting investasi PPS. Nanti belum ada menunya sih, sekarang belum ada menunya, nanti akan ada menunya. Jadi kalau PPS ada investasinya, dia perlu lapor e-reporting investasi PPS. Oke. Kalau dia tidak ikut PPS, tidak ada investasi, kalau PPS-nya itu murni PPS yang biasa, yang tidak ada investasinya, maka dia tidak perlu siapkan apa-apa, dia tetap lapor SPT tahunan seperti biasa. Gitu Pak Cuang. Jadi nggak usah khawatir, cukup lapor SPT tahunan seperti biasa, laporkanlah semua harta kondisi 31 Desember 2022. Gitu. Jadi nggak usah pusing dulu PPS tuh. Dulu aku lapor PPS, bentuknya uang tunai rekening. Sekarang sudah berubah jadi apa ya? Itu udah nggak usah pusing. Kita nggak perlu memusingkan hal seperti itu. Jadi kondisi SPT 2022 adalah kondisi harta per Desember 2022. Gitu. Dulu PPS bentuknya apa, sekarang sudah bentuknya apa, tidak perlu kita jelaskan di PPS, di SPT, tidak perlu. SPT kita tidak perlu menghubungkan antara PPS dan non PPS, nggak perlu. Kita tidak perlu menjelaskan item ini dari PPS nih munculnya nih, item ini bukan PPS nih, tidak perlu kita kasih penjelasan seperti itu. Nanti malah ribet sendiri, itu sih Pak. Yang penting totalnya nih, total hartanya cocok antara SPT 2020, 21 dan PPS masih cocok nih ke SPT 22, totalnya saja yang dilihat. Gitu sih Pak Cuang. Tidak perlu lihat item per item, tidak perlu, nanti malah repot. Gitu. Sama bantu Pak Cuang. Bapak Iwan Akamonde Done. Kalau sudah ikut TA, artinya sudah laporkan kok. Maksudnya apa nih Pak? Kalau sudah ikut TA, artinya udah dilaporkan kok. Maksudnya apa nih Pak? Apa yang dilaporkan? Jadi kalau sudah ikut TA, harta itu ya sudah, berarti sudah ikut TA, dan kemudian dia perlu lapor di SPT tahunan tuh, lapor di SPT tahunan tiap tahun, ya sudah, kalau sudah lapor berarti sudah lapor. Gitu sih Pak. Kalau dia belum lapor, ya tinggal dilapor lagi, karena kan TA sudah terlapor di TA-nya. Gitu Pak Iwan. Sama bantu Pak Iwan. Lanjut, Bapak Devan 123. Malam Pak, kalau terlanjur bayar PP 23 dengan perhitungan omset dipotong biaya admin gimana ya? Sekitar 300 juta per tahun, kekurangan omset potongan admin yang seharusnya dihitung dan sudah 3 tahun. Kalau menurut saya biarin Pak, biarin aja deh. Karena repot Bapak ngitung lagi. Bapak mau ngitung lagi repot, Bapak pembetulan SPT juga repot. Jadi ya mudah-mudahan lewat dan tidak ketahuan sama pajak. Gitu Pak ya. Kalaupun ketahuan juga repot, orang pajak juga nggak bisa ngitung Pak, susah ngitungnya. Gitu. Ya udah, intinya kan kita melaporkan sesuai uang masuk. Pakai cash basis kan, sesuai uang yang masuk ke SPT ke dalam rekening kita, inilah yang kita laporkan sebagai aset, sebagai omset. Ya sudahlah, mau gimana lagi gitu. Kalau kita mau ngitung berapa sih nilai totalnya sekian, nanti malah repot. Si marketplace juga tidak menyediakan kan, ya sudah, kita nggak usah lapor. Nah, kalau Bapak berniat baik ya boleh dilaporkan, silakan. Kalau Bapak berniat baik, silakan pembetulan kalau mau gitu. Tetapi saya rasa nggak perlu lah, karena repot, pihak marketplace juga nggak ada datanya. Gitu Pak. Gitu Pak, cuma bantu Pak Devan. Lanjut. Ibu Cecilia Teja, tanya lagi Pak, perorangan yang menyewakan rumahnya, apakah harus bayar PPh final 10% atau boleh dimasukkan sebagai penghasilan UMKM? Terima kasih. Jawabannya tidak bisa UMKM Bu ya. Kalau sewa itu sudah punya undang-undang khusus. Sewa pajaknya adalah 10%. Gitu. Kita tidak bisa masukin ke UMKM 0,5%. Nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi sewa itu objek khusus. Sewa itu adalah objek khusus dengan pajaknya 10% yang harus dibayar di bulan berikutnya gitu Bu ya. Berbeda dengan UMKM, beda. UMKM itu pedagang baju, pedagang elektronik, pedagang barang itu UMKM. Nah, kalau sewa itu beda. Sewa itu kan penghasilan pasif, bukan usaha gitu. Sewa itu tetap kena 10% final. Gitu Bu Cecilia. Sama bantu Bu Cecilia. Lanjut, Ibu Siska Susanti. Kok tanya lagi ya, untuk peternakan
katanya tanggal 12 Desember ada aturan yang sudah keluar. Harus daftar PKP, meskipun PPN-nya 0. Apakah ada resiko kalau kita menunda daftar PKP? Nah, sekarang tergantung omset nih Bu ya. Kalau omsetnya di bawah 4,8 M, maka tetap nggak usah PKP. Ya dong. Kalau omset di bawah 4,8 M, tetap tidak perlu PKP. Kalau omset di atas 4,8 M, maka dia perlu PKP. Nah, setelah di PKP, dia kan bikin faktur pajak tetapi 0 PPN-nya kan. Nah, kalau dia nggak PKP bagaimana? Kalau dia nggak PKP, maka dia dianggap terlambat buka faktur pajak dong. Nah, untuk yang terlambat buka faktur pajak itu kena denda 1%. 1% kalikan DPP. Itu Bu ya. Jadi lumayan juga ya kalau omset gede ya. Nah, jadi kalau orang yang seharusnya PPN-nya 0, kemudian dia terlambat buka PKP, terlambat jadi PKP, maka atas keterlambatan itu kena 1% dendanya, denda PPN. Gitu, Bu. Sama terbantu, Bu Siska. Lanjut, Ibu Uya 06. Apakah bisa kalau PT atau CV pada tahun 2022 SPT-nya pakai perhitungan pasal 17 dan tahun 2023 menggunakan PPh final karena omsetnya di bawah 4,8 M. Makasih sebelumnya. Nah, jadi begini Pak Uya, setahu saya ya, sejak PP 23 berlaku, kalau orang sudah menggunakan pasal 17, dia tidak bisa kembali ke PPh final. Nggak bisa lagi. Jadi, sekali PT atau CV itu sudah memilih menggunakan pasal 17, dia tidak bisa lagi kembali ke PPh 0,5%. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah bikinlah PT baru. Bikinlah PT perorangan, Pak Uya. Ya, jadi nggak usah khawatir, gampang aja. 2022 sudah di closing, selesai. 2023 Bapak bikin PT baru, PT perorangan yang baru, dengan modal 50.000 saja, ya, bikin PT perorangan. Kemudian gunakanlah PPh final 0,5% di PT perorangan ini. Gitu, Pak. Dapat 3 tahun lagi. Gitu, Pak Uya. Semua terbantu, Pak Uya. Lanjut. Oke, Bapak Andre Lolo. Malam Pak Wan, malam Pak Andre. Relationship Manager bank-bank sedang gelisah dengan batas pelaporan akhir tahun yang masih nggak jelas apakah 200 juta atau 1 M. Yang benar yang mana ya? Apakah masih isu wacana ya? Nggak jelas nih Pak. Jadi ginilah, kita sebagai wajib pajak ya nggak usah khawatir. Apa yang kita punya, kita laporkan semua ke pajak. Gitu aja Pak, nggak usah khawatir. Orang pajak tuh nggak bodoh. Orang pajak itu kan pinter ya. Orang pajak itu pinter, apalagi Sri Mulyani ya. Mereka nggak ada yang namanya batasan 200 juta, 1 M itu nggak ada batasan seperti itu. Semua data diambil, gitu loh. Semua data yang memungkinkan, yang masih bisa diambil semuanya, nanti diolah di belakang layar. Gitu ya. Diolah di belakang, data yang keluar tinggal kirimin surat suruh bayar pajak dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak ada hal seperti itu, 200 juta lah, 1 M lah. Memang ada aturan, 200 juta gitu kan, 200 juta ke atas mesti lapor. Ke depan masih akan diturunin lagi secara bertahap kan. Tetapi secara di balik layar, secara fakta, ya semua diambil Pak, semua diambil datanya. Kan ini kan untuk kepentingan negara ya. Jadi untuk kepentingan negara semua diambil lah dan akan diolah dan akan kita pertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya PPS itu adalah kesempatan terbaik buat kita ungkapkan semua. Sekarang kita jadi orang jujur, gitu sih Pak. Nah, jadi nggak usah khawatir, kalau saya sih jadilah orang jujur. Apa yang kita perlu bayar, kita bayar. Gitu. Apa yang kita memang harus bayar, kita harus bayar. Kita tanggung jawab aja. Kita mengambil tanggung jawab itu. Gitu sih Pak ya. Nah, jadi kalau kita berusaha untuk menyembunyikan harta, memecah aset kita, jadi ribet, jadi terlalu banyak rekening dan macam-macam. Ya udahlah, kita laporkan apa adanya aja, kita bayar apa adanya aja. Gitu sih Pak ya. Semoga terbantu Pak. Jadi manajer bank juga nggak usah khawatir, itu uang orang lain kok. Ya udah, memang kalau memang harus lapor, ya lapor aja semua. Memang udah lapor serentak gitu loh. Jadi kalau mau lapor, semua bank lapor serentak. Jadi aman, selesai urusannya. Jangan sampai ada bank yang lapor, ada bank nggak lapor, nanti kan jadi diskriminasi. Gitu. Jadi gitu sih Pak ya. Semoga teman-teman bisa punya mindset bahwa kita tuh mau jadi orang jujur. Kita mau jadi orang jujur, kita tuh mau semua kita laporkan apa adanya. Lebih aman, hidup tentram Pak. Gitu Pak. Gitu. Selamat bantu Pak Andre. Pak Andre. Lanjut, Pak Kevin Wijaya 21. Bang, pelaporan SPT Badan sebenarnya laporan keuangan perlu ditandatangan nggak ya? Thank you. Oke, perlu Pak, perlu ya. Jadi kan kita bikin SPT Badan, kita perlu melampirkan laporan keuangan secara terpisah. Oke, laporan keuangan yang terpisah ini perlu dikasih tanggal, nama direktur, tanda tangan, dan stempel. Gitu Pak, tidak perlu materai. Gitu Pak ya. Supaya apa? Supaya laporan ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu sih Pak. Kalau cuma upload doang, nggak ada tanda tangannya, nanti nggak sah ini. Dokumen ini nggak sah. Gitu. Maksudnya nggak ada yang tanda tangan. Gitu Pak. Jadi perlu Pak, SPT, laporan keuangan yang di-upload secara terpisah itu perlu ditanda tangan dan di stempel perusahaan.
Gitu Pak Kevin. Semoga terbantu Pak Kevin. Lanjut. Bapak Dedi Koto. Selamat malam kawan. Malam Pak. Syarat mengajukan nomor seri faktur pajak tahun 2023 apa ya? Langsung aja sih Pak. Langsung minta nomor seri aja. Yang penting kan masih aktif sertifikat digitalnya. Yang penting sertelnya masih aktif. Langsung di Innova diminta aja tuh nomor seri yang terbaru. Gitu sih Pak ya. Biar nggak salah. Langsung Papa mintanya besok. Coba tes. Harusnya bisa sih. Mestinya nggak ada masalah. Gitu Pak Dedi. Sama teman-teman tuh Pak Dedi. Lanjut, Bapak Cilemel Chan. Malam Pak Cilemel. Apakah ada pelaporan PPS lagi seperti waktu TA? Jadi gini, waktu TA dulu ada laporan selama 3 tahun, 3 tahun apa 5 tahun ya? 3 tahun ya, laporan 3 tahun berturut-turut ya, laporan TA. Siapapun yang ikut TA, ada laporan 3 tahun berturut-turut. Nah, sekarang PPS tidak. PPS itu tidak perlu dilapor selama 5 tahun ke depan. Kecuali yang investasi. Gitu Pak ya. Jadi, untuk teman-teman PPS yang ada investasinya, maka perlu laporan e-reporting investasi PPS selama 5 tahun berturut-turut. Oke. Bagi teman-teman yang ikut PPS tetapi tidak ada investasinya, itu tidak perlu dilapor. Nah, setahu saya seperti itu yang terbaru kita pahami. Gitu Pak ya. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Yang sudah PPS, ada investasinya, maka perlu lapor 5 kali, 5 tahun berturut-turut. Yang tidak ada investasinya, maka tidak usah lapor. Gitu Pak. Semua terbantu Pak Trembleton. Ibu Gomez, 5284. Terima kasih kawan, you are the best for real. Terima kasih Bung Gomez, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Lanjut, Ibu Suryatik. Terima kasih banyak kawan atas jawabannya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2023, Ibu Suryati dan teman-teman semua. Bapak Salman, terima kasih banyak ya kok. Terima kasih Pak, sama-sama. Lanjut. Ibu Cantiku, terima kasih kok. Terima kasih Ibu, sama-sama. Bapak pesepeda biasa. Pak, kalau habis pakai PP 23, kemungkinan ke tarif umum angsuran 25-nya atas dasar apa ya Pak? Oke, jadi buat teman-teman PT atau CV yang tahun lalu masih PP 23, maka mulai Januari ini kan mungkin sudah tidak bisa nih. Sudah mulai menggunakan PP 25. Nah, maka untuk 12 bulan pertama, 1 tahun pertama, maka PPh 25-nya itu 0. Gitu Pak ya. Untuk teman-teman yang beralih dari PP 23 menjadi PPh umum, maka angsuran PP 25-nya itu 0 di tahun pertama. Jadi selama tahun pertama 12 bulan ini 0. Mulai Januari 2024 nanti tahun depan, tahun kedua barulah menggunakan PPh 25 sesuai dengan perhitungan tahun ini. Gitu Pak ya. Semoga nggak salah ya Ibu Bapak pesepeda dan teman-teman semua. Bagi yang beralih dari PP 23 menjadi PPh umum, maka tahun pertamanya itu 0%, bayar PP 25 itu 0. Nah, mulai tahun keduanya baru menggunakan PP 25 sesuai dengan hitungan tahun yang pertama ini. Gitu Pak. Semua terbantu Pak sepeda. Lanjut. Bapak Kis 21. Kok mau tanya lagi. Kalau untuk orang pribadi ada menyewakan bangunan dan pajak PPh finalnya dibayar sendiri pemberi sewa. Ini OP-nya perlu lapor SPT nggak ya? Perlu Pak, perlu ya. Perlu. Jadi kalau orang ada menyewakan kemudian dia bayar sendiri, maka dia perlu lapor bulan depan. Oke, perlu lapor bulan depan sebelum tanggal 20 Pak. Sebelum tanggal 20 dia laporkan PPh sewa itu dan dia harus punya sertifikat digital, sertifikat elektronik ya. Dia harus sudah punya sertifikat elektronik supaya dia bisa lapor di e-Bupot unifikasinya DJP online-nya dia. Gitu Pak ya. Semoga terbantu ya Bu Pulis. Lanjut. Ibu Licing 25. Kok kalau mempunyai usaha Red Door kan sudah dikenakan PPh hotel 10%. Nanti pas mau lapor SPT tahunan pribadi, apakah harus bayar pajak lagi ya? PPh hotel 10% kan PHR Pak ya, PHR 10%. Nanti di SPT tahunan, dia bisa menggunakan 0,5% sih harusnya. Mestinya bisa sih, dia menggunakan UMKM 0,5% kalau itu masih di bawah 4,8 M. Gitu Bu ya. Nah, mestinya bisa pakai UMKM ya Bu ya. Gitu. Semua terbantu Bu Licing. Lanjut. Bapak Imas doang. Bendahara ndak ada yang bikin bukti potong kok. PPh 22 saya hangus dong ya. Waduh. Iya Pak, hangus. Terpaksa Pak, mau gimana lagi? Ya memang bendahara kadang-kadang suka itu sih, suka malas ya bikin bukti potongnya. Kita mesti minta Pak, kita mesti minta bukti potong. Kalau nggak ada bukti potong ya udah, berarti nggak bisa kita pakai, yang kita hangus. Gitu sih Pak, sayang sih. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Imas doang. Lanjut. Bapak Hitam Ganteng 88. Wah, bila PT PKP tidak dilapor selama 2 tahun,
karena tidak ada kegiatan, apakah kena denda? Mohon penjelasan dan koreksi. Oke, jadi PKP tapi tidak lapor PPN gitu Pak ya. Nah, kalau PKP tidak lapor PPN, maka dia kena denda 500.000 per bulan. Ya, 500.000 per bulan, berarti kan 2 tahun 24 bulan, kalikan 500.000 tuh, berarti kan 12 juta. Nah, kalau Bapak nggak mau bayar, maka Bapak bilang ke AR, Pak, tolong dong PKP saya dimatikan saja. Dicabut PKP-nya secara jabatan. Nah, kan kemarin ada PMK baru tuh. Kemarin ada PMK khusus yang mengatakan, kalau orang tidak lapor PKP selama 3 bulan berturut-turut, maka dia boleh dicabut PKP-nya secara jabatan oleh AR. Nah, minta gitu Pak ke AR. Tolong dong, saya udah nggak lapor Pak 2 tahun, tolong dong dimatikan PKP saya supaya saya nggak usah kena denda lagi. Gitu Pak. Kalau AR-nya nggak mau cabut dan dia tetap mau paksakan denda, udah Bapak matiin aja PT-nya, nggak usah lapor lagi, biarin aja. Gitu sih Pak. Karena begitu Bapak lapor, muncul denda 500.000. Gitu. Kalau Bapak nggak lapor, nggak muncul denda 500.000. Gitu Pak. Gitu. Semua teman tuh Pak hitam ganteng. Lanjut. Bapak Slembel Chan, kok kalau punya deposito dengan nilai yang plus bunga dan tanpa bunga, yang dilaporkan nilai yang mana ya? Kalau saya sih plus bunga Pak, kalau saya sih deposito plus bunga semuanya saya laporkan dalam satu paket ini. Gitu Pak, bukan cuma pokoknya saya laporkan ya, tetapi pokok plus bunga yang sudah dipotong pajak. Gitu sih Pak Slembel. Semoga dibantu Pak Slembel Chan. Lanjut. Bapak Imelda Lis, kok mau tanya lagi? Tahun 2022, saya punya money market. Pada tanggal 28 Desember 2022, saya jual. Tapi uangnya baru masuk di rekening awal Januari. Yang mau saya tanya, pelaporan SPT 22 bagaimana? Nah, kalau saya sih Bu, pakai cash basis ya. Jadi, kalau uangnya belum masuk, maka saya masih laporkan itu sebagai money market itu. Apakah itu reksadana, ataukah itu saham gitu sih Bu. Jadi, selama uangnya belum masuk ke rekening, ya berarti dia belum. Dia masih nyangkut, masih di sana, masih di money market. Gitu sih Bu Imelda ya. Semoga bantu Bu Imelda. Lanjut. Ibu Imelda, tadi Kak Awan bilang PT perorangan modal bisa ditambah di setiap saat. Apakah perlu dilaporkan ke AHU? Nah, sebenarnya di AHU ada menunya Bu, ada menu untuk merubah modal. Tetapi saya males. Karena kita masih bayar 50.000 lagi, cuman ngerubah gitu doang, nanti berubah lagi, ganti lagi. Gitu Bu. Jadi nggak usah sih, kalau saya sih nggak lapor ke AHU. Tetapi yang benar adalah mesti lapor ke AHU. Cuma kita males lapor ke AHU, mesti bayar lagi, juga nggak ada konsekuensi apa-apa kalau nggak lapor. Gitu sih, Bu. Yang penting kan di laporan akunting kita terlapor. Yang penting di akunting kita terlapor berapa modal kita. Gitu sih, Bu. Nah, coba bantu Bu Imelda. Lanjut. Bapak Devan 123. Untungnya dikasih data lengkap dari marketplace dan berencana 2023 ini hitung dengan harga aslinya. Boleh Pak, boleh. Bapak sudah bagus, sudah punya niat baik ya. Jadi 2023 Bapak laporkanlah dengan nilai aslinya sih. Ingat Pak ya, ketika pemotongan Tokopedia itu atau marketplace itu, Bapak mesti potong PPh 23 ya atas jasa promosinya. Gitu. Untuk 2022 ke belakang ya silakan, kalau Bapak berniat baik ya boleh dilapor pemutulan. Kalau enggak ya udahlah, biarin aja. Gitu sih Pak. Semoga bantu Pak Dewan. Lanjut, Ibu Melani S90 bergabung. Silakan Bu, terima kasih. Lanjut Bapak Okir. Kok terkait PP 55, kalau karyawan terima fasilitas kendaraan yang diberikan perusahaan sebelum Januari 2022, apakah tetap kena pajak? Nah, saya ulang ya. PP 55, kalau karyawan terima fasilitas kendaraan yang diberikan perusahaan sebelum Januari 2022, apakah tetap kena pajak? Maksud Bapak Januari 2023 ya? Januari 2023 ya? Nah, sepertinya belum berlaku Pak. Itu baru berlaku ketika tahun depan sih, 2023 sih. Mestinya ya. Kalau sebelum Desember 2022, sebelum 2022 sudah diberikan, sudah terlanjur dibiayakan kan? Mestinya sih nggak kena. Mestinya sih nggak kena masalah gitu. Cuman ini kita masih belum petunjuknya nih Pak. Kita belum tahu petunjuk teknisnya bagaimana nih, penerapannya bagaimana nih mengenai perubahan Natura ini kan. Ini mengenai Natura kan Pak ya. Gitu. Kita masih belum tahu petunjuk teknisnya mengenai Natura. Kita tunggu deh teknisnya bagaimana untuk sudah diberikan sebelum Januari 2023. Ya itu Pak. Semua bantu Pak. Oke. Lanjut Ibu Melani. Malam Pak Awan. Selamat tahun baru. Malam Bu Melani. Selamat tahun baru semuanya. Ibu Melani. Pak Iwan, kalau mau tanya, kalau harta PPS adalah tanah, apakah perlu dilaporkan dalam 5 tahun? Laporannya menggunakan apa, Pak? Oke, jadi Bu Melani mesti paham dulu, apakah PPS tanah ini
dilapor menggunakan mekanisme investasi atau mekanisme yang non-investasi. Oke. Kalau mekanisme investasi, maka dia akan kena laporan 5 tahun berturut-turut. Kalau ada laporan yang non-investasi, maka dia tidak usah dilapor. Gitu, Bu. Kalau tanah sih kayaknya bukan ya. Sepertinya bukan investasi ya. Nah, jadi kalau PPS itu bukan investasi, PPS yang 8% atau yang 14%, maka itu tidak usah dilapor sampai 5 tahun ke depan, nggak usah dilapor. Gitu, Bu. Yang perlu lapor adalah PPS yang ada investasinya, yang ambil 6% atau 12% kemarin. Gitu, Bu Melani. Semua teman itu Bu Melani. Lanjut, Bapak Vale Milano. Malam kok, malam Pak Vale. SPT PPH 21 nihil masa Desember perlu laporkah? Perlu Pak, perlu ya. SPT PPH 21 khusus yang Desember itu perlu dilapor. Kenapa perlu dilapor? Karena di situ ada laporan tahunan. Di situ ada laporan tahunan dan juga ada membuat bukti potong 1721A1 setiap karyawan. Gitu Pak. Semua karyawan yang di atas ataupun di bawah PTKP tetap perlu dilapor di Desember supaya menerbitkan bukti potong A1-nya. Semuanya perlu dibikin bukti potong. Gitu Pak Vale. Semua terbantu Pak Vale. Lanjut. Bapak pesepeda. Siap, thank you Pak. Sama-sama Pak, siap. Lanjut. Bapak hitam ganteng. Terima kasih kok, sehat selalu. Terima kasih Pak, sehat selalu. Bapak Ibu Ufmuts. Kak, apa hadiah pernikahan bisa langsung dimasukkan ke kolom harta? Apa ada pajaknya? Wah, saya pernah berdebat sama orang nih mengenai hadiah pernikahan. Kalau nilai kecil, nggak apa-apa lah Bu, masukin aja. Tapi kalau nilainya besar sampai miliaran ya, agak resiko ya. Agak resiko Bu ya. Kalau saya sih mending kita lapor sebagai UMKM aja lah. Lapor sebagai UMKM, masukin hartanya gitu, dapat sebagai profit dari UMKM gitu. Tetapi kalau Ibu nggak mau bayar pajak, mau langsung dilaporkan ya boleh-boleh aja sih. Kan hadiah pernikahan, katanya sih ada undang-undangnya, ada PMK yang mengatakan hadiah pernikahan itu nggak kena pajak. Gitu. Cuman saya agak lupa tuh PMK-nya. Kalau nilai kecil sih nggak apa-apa Bu, tapi kalau nilai besar agak hati-hati ya. Mesti cek dulu betul-betul peraturannya bagaimana. Kalau saya sih lebih cenderung dibayar pajaknya aja sih, supaya lebih clear. Gitu Bu Umus. Semua teman tuh Bu Umus. Lanjut, Bapak Alfianor 12. Apakah sudah mendapatkan surat SP2DK dan sudah selesai? Apakah ada kemungkinan ke ranah pemeriksaan? Jawabannya masih mungkin, Pak. Jawabannya masih mungkin ya. Coba Bapak lihat waktu SP2DK kemarin, waktu sudah selesai, apakah selesai dengan baik-baik ataukah selesai dengan tidak baik-baik? Gitu ya. Kalau selesai baik-baik, biasanya sih nggak pemeriksaan. Tetapi kalau selesai dengan tidak baik-baik, maksudnya ada perdebatan yang nggak selesai, yang nggak clear gitu ya, maka ada kemungkinan naik pemeriksaan. Dan nggak ada masalah, pemeriksaan itu hal yang wajar saja gitu sih Pak, nggak usah khawatir. Gitu. Coba bantu Pak Alfianor. Lanjut Pak Ronyong 89. Malam Pak Wan, malam Pak Ronyong. Mau tanya, kalau PT Perorangan impor barang secara resmi dan bayar pajak impor tetapi belum PKP, diulang Pak, pertanyaannya apa? Ada nih. Dan pada saat sudah mengajukan sebagai PKP, apakah pajak impor yang sudah terbayar bisa dikurangi pajak penjualannya? Terima kasih Pak. Tidak bisa Pak ya, tidak bisa. Jadi sebuah PT haruslah PKP dahulu baru mulai ngimpor. Bukan dia impor dulu baru PKP Pak ya, itu kesalahan besar ya. Jadi buat teman-teman, buat Bapak juga, kalau dia sudah impor tetapi belum PKP, maka atas PPN masukan ini tidak bisa dikaitkan di PKP-nya. Gitu sih Pak. Nah, nanti dia rugi dong ketika dia jual mesti bayar 11%. Jawabannya iya. Solusinya gimana? Solusinya adalah semua barang-barang impor ini dia jual dulu semuanya habis sebelum PKP. Gitu Pak. Sehingga nanti PKP-nya itu hanyalah menjual barang-barang yang dibeli pakai PPN. Gitu Pak. Paham Pak ya maksudnya ya? Jadi beli barang non-PPN, jual pun non-PPN. Beli barang ada PPN, baru jual ada PPN-nya. Gitu Pak. Maksudnya maksudnya PM-nya bisa dikaitkan. Gitu Pak. Nah, semua bantu Pak Ronyong. Lanjut, Ibu Elisa JP 8888. Kok kalau bunga deposito ditransfer ke rekening bank, bukan ditambahkan ke pokok deposito. Cara lapor SPT bagaimana? Nah, gampang Bu. Nanti di bagian harta, kan ada deposito tuh. Deposito laporkan nilai pokok depositonya. Dan ada rekening kan. Nah, rekening laporkan nilai rekeningnya. Gitu sih Bu. Jadi nggak ada masalah. Hartanya itu ada dua kan. Harta deposito sekian, harta rekeningnya sekian. Nanti di bagian lampiran 3, di lampiran PPh final, laporkanlah berapa bunga depositonya. Gitu Bu. Supaya cocok nanti antara penghasilan dengan penambahan hartanya. Gitu Bu. Semua terbantu Bu Elisa. Lanjut, Bapak 5 PDG. Kok mau tanya, PT kita sudah PKP kemarin, bayar pajaknya PPh final UMKM.
Tetapi selama 4 tahun berjalan sudah di atas 4,8 M omsetnya. Itu tahun depan gimana ya Pak bayar PPh-nya dan pakai yang pasal berapa? Oke, kalau PT sudah tidak bisa pakai 4,8 M Pak, sudah di atas 4,8 ya, maka dia sudah pakai PPh umum. PPh umum tuh gimana? PPh yang 22%. Gitu sih Pak. Nanti kan ada diskon lagi tuh, ada diskon 11% kalau menggunakan pasal 31E. Gitu sih Pak. Nanti bagaimana detailnya Bapak mungkin coba cek ke penyuluh KPP atau konsultan pajak Pak. Nah, jadi kalau punya omset lebih dari 4,8 sudah menggunakan tarif umum yang 22% gitu Pak. Kalau dia sudah berakhir UMKM, mulai tahun depannya juga sama, sudah menggunakan PPh yang 22%. Gitu Pak. Semoga bantu Pak 5 PDG. Lanjut. Ibu Lydia Samudra. Pak mau tanya, kalau mengikuti pasal 31E yang saya tanyakan saat pelaporan SPT tahun 2022, perlu melampirkan apa? Terima kasih. Nggak perlu lampir apa-apa sih Bu. Yang penting kan dia punya omset masih di bawah 50 M. Oke, kalau punya omset di bawah 50 M, maka dia bisa menggunakan tarif 31E. Udah gitu doang sih. Nggak ada menggunakan lampiran apa-apa sih, Bu. Dia perlu centang ya. Ketika SPT tahunan, dia perlu centang dan menggunakan pasal 31E. Gitu, Bu Lydia. Gitu, statusnya seperti itu ya. Semoga bantu, Bu Lydia. Lanjut. Bapak Alfianor, 12. Untuk perusahaan yang sudah PKP dan menyerahkan barang jasa yang merupakan objek PPN, namun untuk penyerahan ini ke PT yang sama atau cabang, apakah dipungut atau tidak? Dipungut sih Pak, dipungut sih. Tetap dipungut PPN-nya sih. Barang PT yang sama atau cabang gitu ya. Tetap dipungut Pak, tetap dipungut tetapi pakai harga modal. Biasanya gitu. Gitu Pak. Sama bantu Pak Alfianor. Lanjut, Bapak Imas doang. Kalau jualan ada PPN, karena beli ada PPN-nya, dimasukkan ke CV. Terus yang jualan non PPN, diakui di pribadi pemilik. Boleh ya kok? Risiko pemeriksaan nggak sih? Nah, saya ulang Pak ya. Jualan ada PPN, karena belinya ada PPN, dimasukin ke CV. Terus yang jualan non PPN, diakui di pribadi pemilik. Boleh ya kok? Risiko pemeriksaan nggak sih? Boleh sih Pak. Jadi intinya gini, barang yang beli ada PPN masukan, Bapak juga harus jual ada PPN keluaran di CV yang PKP. Oke. Kemudian di orang pribadinya, Bapak beli yang non PPN dong. Bapak belinya non PPN, Bapak jual juga non PPN. Maka sudah clear dong, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah belinya pakai CV ada PPN masukan dikreditkan, jualnya pakai MPP pribadi tidak ada PPN. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh Pak ya. Belinya ada PPN di CV, Bapak kreditkan PPN-nya, tetapi jualnya pakai MPP pribadi, nggak ada PPN. Itu tidak boleh. Gitu Pak. Tetapi kalau beli ada PPN, jual PPN, boleh. Beli non PPN, jual non PPN juga boleh. Gitu sih Pak Imas. Semoga bantu Pak Imas. Lanjut. Bapak Elisa, Ibu Elisa, makasih kok. Sama-sama Bu. Lanjut. Bapak Ronyong. Terima kasih Pak Awan. Kalau yang katanya 80% bisa dikreditkan, itu mengenai pajak apa ya Pak Awan? Itu PPN Pak ya. Jadi yang 80% dikreditkan itu PPN. Itu Undang-Undang Cipta Kerja kalau dia menggunakan pedoman pengkreditan PPN masukan. Gitu Pak. Itu untuk yang diperiksa, untuk yang kena pemeriksaan dan punya omset lebih dari 4,8 M. Gitu sih Pak. Untuk yang diperiksa, ditemukan omset lebih dari 4,8 M, maka dia bisa menggunakan pedoman pengkreditan PPN masukan yang 80% itu. Gitu sih Pak Donyong. Teman-teman tuh Pak Donyong. Lanjut, Ibu Imas doang. Syarat penggunaan 231E tadi apa aja kok? Syaratnya cuma satu, yaitu dia punya omset di bawah 50 M. Gitu sih Pak Imas. Setahu saya seperti itu ya. Kalau dia punya omset di bawah 50 M, dia bisa menggunakan pasal 31E. Gitu Bu Imas. Semoga bantu Bu Imas. Ibu Lydia Samudra, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Lanjut. Ibu Selvi Himawari. Malam kok, malam Bu Selvi. Mau tanya, kalau terkait jasa outsourcing dan jasa cleaning, apakah bebas PPN? Setahu saya tidak bebas PPN Bu, tetap ada PPN-nya ya. Outsourcing maupun jasa cleaning service adalah objek PPN seperti biasa. Jasanya saja, gitu. Kalau untuk penggantian gaji si pegawainya tidak ada PPN-nya. Setahu saya begitu ya Bu. Gitu. Semua bantu Bu Selvi. Lanjut, Bapak 5 PDG. Kok kalau perusahaan beli barang tidak pakai PPN, tetapi karena kita PKP pembeli minta faktur pajak ke kita. Kita buat faktur pajak atau tidak, Pak? Buat Pak, buat ya. Kalau kita PKP, walaupun kita beli barang yang non PPN, kita tetap mesti jual pakai PPN. Gitu sih Pak ya, pakai PPN. Nanti kan 11% ditanggung oleh si pembeli. Gitu. Harusnya sih nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Kalau dia minta ya kita kasih faktur pajak. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak PDG.
Lanjut, Bapak Alki 22. SP2DK 2017, apakah sudah otomatis tutup mengingat sudah 5 tahun 2023? Tutup Pak, selesai. 2017 sudah selesai. Kecuali masih pemeriksaan ya. Kecuali dia sudah diperiksa dan sedang pemeriksaan itu masih bisa lanjut. Tetapi kalau masih baru SP2DK sudah selesai, lupakan semua 2017. Gitu Pak Alki. Semua terbantu Pak. Oke, sudah semua ya teman-teman. Sudah lewat jam 21. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di live IG ini. Itu aja hari ini. Makasih semuanya. Selamat tahun baru semua. Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam seperti biasa. Oke, masih ada. Masih ada. Ibu Wiwit Widyayati. Kalau kita PT sudah PKP, tetapi belanja dari supplier yang non PKP, jadi tidak pernah ada PPN masukan. Tiap bulan hanya ada faktur pajak keluaran. Apakah bermasalah kok? Nggak masalah Bu, nggak masalah. Yang penting Ibu belinya kan sudah clear non PPN ya. Ibu mau bersedia bayar 11% penjualannya kan? Nggak ada masalah. Kalau Ibu bersedia bayar PPN keluaran 11%, nggak ada PPN masukan, nggak ada masalah. Kan negara nggak rugi. Gitu sih Bu, nggak masalah. Gitu. Sama-sama tuh Bu Wiwit. Lanjut, Ibu Susanti Vini. PT perorangan apakah wajib pembukuan? Wajib Bu, wajib ya. Sama seperti PT biasa. Bagaimana hitungan pajak omsetnya? Sama seperti PT biasa juga, Bu. Apakah wajib potong dan lapor PPh 21 dan PPh 23? Jawabannya iya. Kalau dia punya pegawai di atas PPh 21, di atas PTKP, maka dia tetap wajib potong PPh 21. Gitu. Dan 23 juga sama seperti biasa. Jadi Bu Susanti nggak usah khawatir, PT perorangan sama seperti PT biasa. Semua kewajibannya sama seperti PT biasa. Gitu Bu Susanti. Semua terbantu Bu Susanti. Ibu Liana TJ. Tanya lagi dong. Nanti setelah 31 Desember 2024 kan pakai norma penghasilan neto. Apakah harus membuat surat pemberitahuan ke KPP untuk dapat menggunakan tarif norma? Harus Bu ya, harus di Januari 2025 sampai Maret maksimal 3 bulan ya. Harus mengajukan norma NPPN ya, norma perhitungan norma lah gitu ya. Mesti mengajukan NPPN perhitungan norma di DJP online secara online gitu Bu. Tidak usah pakai surat. Nggak usah kirim surat seperti dulu ya. Bisa langsung minta ke DJP online. Gitu Bu Lena. Semua terbantu Bu Lena. Ibu Melani, masih Pak. Sama-sama Bu Melani. Ibu Alki, 22. Apakah direksi dan komisaris wajib digaji? Bolehkah hanya mengandalkan dividen saja? Boleh-boleh saja Pak. Silakan saja kalau tidak mau digaji. Yang penting kan dividen itu tahun depan. Kan dividen nggak tiap bulan. Gitu. Kalau dia mau tiap bulan namanya gaji. Gitu sih Pak. Nggak ada masalah sih kalau nggak mau digaji, tunggu dividen boleh-boleh aja. Gitu Pak. Silakan. Teman-teman tuh Pak Alki. Bapak PDG. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tapi pertanyaan sertel kenapa tidak pernah dibaca ya Pak? Mengenai apa Pak ya? Sertel ya? Mohon maaf mungkin kelewat Pak ya. Mengenai apa tadi sertelnya? Semua terbantu Pak. Bapak Andre Lolo. Terima kasih responnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak Irwan ST, WPOP meninggal, hartanya dialihkan ke istri, buat NPWP baru ya? Jawabannya iya Pak, jadi si istri masih bikin NPWP baru. Atau bagaimana perlakuan terhadap hartanya? Jadi si istri bikin NPWP baru, kemudian semua harta suaminya dilapor di SPT si istri, gitu Pak. Kemudian NPWP suami ditutup, gitu sih. Sesimpel itu Pak, nggak usah khawatir, tinggal ya, si istri bikin NPWP, laporkan semua harta di istri, kemudian NPWP suami ditutup. Gitu, Pak. Semua terbantu, Pak Irwan. Oke, sudah lanjut semua ya. Oke, teman-teman, saya masih mau promosi lagi nih. Di bulan Januari, Februari, Maret, 3 bulan ini, teman-teman, ya, kita masih lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya, di dunia pajak maksudnya ya, dunia pajak, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com ya. Ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya bisa berani menghadapi petugas pajak SP2DK, hadapi pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal kesulitan pajak. Nah, jadi kalau teman-teman masih takut ketemu petugas pajak gitu, maka program STP ini adalah solusi yang tepat buat teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke www.siapatakutpajak.com untuk pendaftarannya. Oke, masih ada, kita lanjut lagi, masih ada. Bapak IMST John. Malam Pak IMST John. Tanya untuk PT perorangan, jika pemilik ambil gaji dicatat prefer atau dividen. Nah, kalau saya berpikir ini dividen. Prefer Pak, sorry. Kalau saya termasuk kelompok yang mengatakan ini prefer. Tetapi ada teman-teman yang bilang ini dividen. Gitu Pak. Nanti kita nggak tahu juga sih bagaimana prosesnya ya. Di undang-undang yang terbaru juga nggak disebutkan tuh. Di PMK yang terbaru, di PP yang terbaru, juga nggak dijelaskan PT perorangan ini menggunakan prefer atau pakai dividen. Gitu Pak. Kalau saya masih berpendapat ini prefer dengan alasan semua modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu sih Pak. Semua terbantu Pak Sanjon.
Bapak PDG, untuk yang unifikasi Pak, yang harus pakai server pribadi, tidak bisa pakai server perusahaan lagi. Apa sudah fix berlaku Pak? Undang-undang sudah berlaku Pak, tetapi penerapannya masih belum. Kita tunggu ya Pak. Nah, jadi server perusahaan bukan nggak berlaku ya. Server perusahaan tetap masih berlaku, cuman untuk e-bupotnya sudah menggunakan server pribadi. Nah, kalau e-faktur kita belum tahu. Kemungkinan e-faktur masih belum. Gitu sih Pak. Nah, itu Pak ya, semoga terbantu Pak DG. Bapak Ibu Melani, bagaimana caranya Pak? Ibu Melani, cara untuk STP Pak ya? Kalau mau gabung STP, tinggal buka ke website, ke Google Chrome, buka website yang namanya www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Di sana nanti ada detail-detailnya. Gitu Bu, semua terbantu Bu Melani. Ibu Bapak Sada Shop, terima kasih kawan, terima kasih Pak, sama-sama. Lanjut Ibu Melani, bisa dikirimkan linknya Pak. Nanti coba saya kirimkan Bu ya, Bu Melani ya. Nanti kita bisa via DM. Semua terbantu Bu Melani. Bapak Vale Milano, kawan, lapor SPT PPh 21 masa Desember, apa pakai aplikasi ISPT atau langsung di DJP? Setahu saya masih ISPT Pak, sampai hari ini PPh 21 masih di ISPT ya, tidak bisa langsung ke DJP online. Nah, maksudnya bikin datanya di ISPT, lapornya tetap di DJP online, gitu sih Pak. Nah, semua terbantu Pak Vale. Ibu Liana, program STP 999 ini untuk 3 bulan ya? 3 bulan Bu, betul ya, 3 bulan ya, jadi murah sekali ya, terlalu murah sebenarnya ya. Jadi 3 bulan live coaching setiap hari Jumat, kita akan ketemu langsung live via Google Meet selama 3 bulan, gitu Bu Liana. Tetapi nanti ada ininya, ada member Telegramnya itu selama-lamanya aktif, gitu Bu Liana. Semoga terbantu Bu Liana, langsung join sekarang teman-teman. Ibu Melani, biayanya berapa? 999 Bu Melani, 999 untuk 3 bulan ke depan ya, Januari, Februari, Maret kita akan ketemu. Setiap hari Jumat malam kita ketemu via live coaching dan juga ada grup Telegramnya, kita bisa tanya jawab setiap hari ada di situ. Gitu Bu, itu selama-lamanya bisa. Gitu Bu. Selamat bantu Bu Melani, silakan bergabung ya. Ibu Ronyong, Bapak Ronyong, malam Pak Awan, apakah ada batasan karyawan untuk PTP-nya? Nggak ada batasan Pak. Jadi PTP itu sama seperti PT biasa. Secara legalitasnya sama, jadi nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan apa-apa. Nah, cuman PTP ada maksimal omset ya, ada maksimal omset 15M. Jadi untuk PT perorangan maksimal omset 15M. Kalau masih di bawah 15M itu masih boleh pakai PTP. Gitu Pak Ronyong. Semua dibantu Pak. Bapak IM ST John, malam, makasih kok, makasih sama-sama. Bapak PDG, baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak, sukses selalu, sukses selalu. Ibu Susanti Vini, direktur harus buat setel paling lambat kapan? Segera Bu, segera aja sekarang, dari sekarang aja sih, nggak ada waktu terlambat sih, cuma nanti kalau sudah berlaku nanti, kalau belum punya setel, nanti nggak bisa bikin e-bupot, itu masalahnya Bu, gitu. Jadi dari sekarang aja, kalau sempat ada waktu, datang ke KPP, langsung minta setelnya, setel pribadinya ya, si direktur, gitu Bu. Semua terbantu Bu Susanti. Bapak Alki, kalau perusahaan pemotong PPh, tapi tidak memberikan bookpot, lalu bagaimana pelaporannya? Nah, bagi kita nih yang seharusnya terima bookpot tapi nggak terima, itu kita hanguskan saja. Kita mohon maaf, kita udah berusaha kan, kita udah berusaha mengejar, mintain tapi mereka nggak kasih bookpotnya. Ya sudahlah, kita nggak dapat. Gitu sih Pak. Gitu bagi kita rugi sih. Mesti kita kejar terus sih, kita kejar terus sebelum April usahakan dapatlah bookpotnya. Gitu Bu Alki. Pak Alki, semoga bantu Pak. Bapak Ronyong, terima kasih Pak Wan, sama-sama Pak Ronyong. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung. Selamat tahun baru semuanya, 2023 kita bersemangat terus ya. Kita ketemu lagi di Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya, terima kasih, mari.